Rapat kita pada hari ini sebagaimana undangan, ada dua agenda. Agenda yang pertama adalah kita membahas permasalahan ASN P3K dan honorer yang sampai saat ini kendati kebijakan pemerintah sudah tegas meniadakannya, tetapi kemudian masih dipertahankan. Namun sebelumnya kepada Bapak dan Ibu yang baru bergabung di channel ini atau yang belum mendukung channel ini, mohon bantuannya Bapak Ibu sekalian untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel Profesi Guru. Yang kedua, agenda kita adalah relaksasi kebijakan dan penyusunan regulasi atas besaran belanja pegawai di pemerintahan daerah yang melebihi 30% APBD sebagaimana ketentuan pasal 146 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Perlu kami sampaikan pada forum rapat ini bahwa pada tanggal 31 Maret 2026, Komisi 2 DPR RI telah mengadakan rapat bersama dengan Menteri Pan-RB, BKN, LAN, ANDRI, dan Ombudsman Republik Indonesia, di mana salah satu kesimpulannya adalah Komisi 2 DPR RI meminta Kementerian Pan-RB berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia untuk mencari solusi terbaik dalam upaya mengatasi alokasi belanja pegawai daerah yang melebihi 30% sesuai pasal 146 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, agar dapat dilakukan penyesuaian alokasi belanja pegawai di daerah sehingga memberikan jaminan kepastian kerja bagi jutaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di seluruh Indonesia. Berdasarkan hasil rapat tersebut, kami mendapatkan laporan dari Ibu Menpan RB dan Pak Mendagri bahwa telah terjadi pertemuan 3 menteri, Menpan RB, Mendagri, dan Menteri Keuangan Republik Indonesia untuk menindaklanjuti rapat ini dan telah menemukan formula terkait dengan relaksasi kebijakan 30% maksimal anggaran APBD untuk belanja pegawai kita. Kenapa ini perlu kita formalkan pada kesempatan ini? Agar tidak menjadi pertanyaan-pertanyaan informal. Setiap kepala daerah mengirim WhatsApp kepada anggota dan pimpinan Komisi 2. Nanti ditembuskan kepada Pak Mendagri dan Ibu Menpan RB. Sebagian ke Pak Purbaya. Pak Purbaya udah banyak yang dipikirin, ditambah lagi mikirin ini. Nah, karena itu acara hari ini saya kira ingin kemudian menyampaikan berita baik dari pemerintah terkait dengan relaksasi ini, termasuk bagaimana pola pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, dalam hal ini adalah Kemendagri dan Kemenpan RB, terkait dengan ASN P3K dan masih maraknya dalam tanda kutip honorer yang ada di daerah-daerah, untuk kita bisa menyesuaikan proporsi APBD kita terutama tahun 2027 yang akan datang. Terakhir perlu saya sampaikan bahwa siklus anggaran APBN di DPR RI dan pemerintah pusat per minggu ini sudah mulai berjalan. Kami minggu ini sudah mulai membahas rencana kerja anggaran kementerian lembaga. Mulai tanggal 10 besok, setiap menteri dan pimpinan lembaga akan dipanggil ke mitra kerja komisi masing-masing untuk memaparkan RKA KL masing-masing. Itu artinya kita harus segera mengambil keputusan bersama, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, terutama terkait dengan belanja pegawai. Kenapa? Karena belanja pegawai itu sebagian besar disupport dari dana alokasi umum yang sumbernya adalah dari APBN. Kami harus mampu mengeksersis kira-kira kebutuhan daerah seperti apa. Jangan sampai exercisement di tingkat pusat itu nanti begitu dibagi kepada daerah menjadi problem-problem baru di daerah. Nah, karena itu rapat hari ini, kendati hanya kami panggil beberapa perwakilan gubernur, bupati, wali kota,
kira-kira selain mendapatkan informasi reformulasi kebijakan 30% maksimal anggaran APBD untuk belanja pegawai dari Kementerian Dalam Negeri dan Kemenpan RB, kami juga nanti ingin mendapatkan insight dari beberapa kepala daerah yang hadir di ruangan ini, agar kemudian final kebijakan itu mudah-mudahan bisa kita terima dan bisa kita laksanakan bersama dengan baik pada tahun 2027. Untuk itu saya persilahkan kesempatan pertama kepada Pak Mendagri, mudah-mudahan tidak lebih dari 10 menit Pak, poin pentingnya saja. Terima kasih, silakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pimpinan Komisi 2 dan segenap anggota Komisi 2 yang kami muliakan, rekan-rekan kepala daerah atau yang mewakili, baik yang hadir secara langsung di ruangan ini dan juga secara virtual. Kami melihat sudah ada 685 partisipan di virtual, tapi itu dalam satu partisipan bisa berkelompok. Mungkin kalau rata-rata 5 saja berarti menyaksikan lebih 3.000 4.000 orang. Ini mungkin kawan-kawan yang pengen tahu bagaimana nasibnya. Bapak Ibu sekalian, jadi sesuai dengan undangan yang kami terima tanggal 3 Juni, kami hadir di sini dalam rangka untuk membahas isu permasalahan P3K dan honorer, juga relaksasi kebijakan penyusunan regulasi besaran belanja pegawai di pemerintah yang melebihi 30% APBD. Kita tahu bahwa dasar hukum pengelolaan kepegawaian keuangan daerah ini diatur dalam Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023. Kami berusaha mempersingkat karena sudah tahu intinya permasalahannya. Kemudian adalah ini ya undang-undang yang menjadi titik krusial, yaitu Undang-Undang nomor 1 tahun 2002 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, HKPD, ditetapkan 5 Januari 2022. Khususnya pasal 146 yang ada 3 ayat di situ. Ayat 1-nya adalah daerah wajib mengalokasikan belanja pegawai daerah di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD, transfer keuangan daerah, paling tinggi 30% dari total belanja APBD. Kemudian yang kedua, ayat 2, dalam hal persentase belanja pegawai sebagaimana dimaksud ayat 1 telah melebihi 30%, daerah harus menyesuaikan porsi belanja pegawai paling lama 5 tahun terhitung sejak undang-undang diundangkan. Artinya kalau diundangkan 5 Januari 22, maka akan mulai berlaku per Januari 2027 tahun depan. Ayat 3-nya lah, besaran persentase belanja pegawai sebagai maksud ayat 1 yang 30% tadi dapat disesuaikan melalui keputusan menteri, artinya dapat dirubah setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah dalam negeri, artinya Mendagri, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi, artinya Menpan RB. Artinya besaran itu dapat dirubah oleh Menteri Keuangan setelah koordinasi dengan Mendagri dan Menpan RB. Nah, kemudian di bagian kami ingin menjelaskan bahwa belanja pegawai daerah pada daerah ini tidak termasuk belanja untuk tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru, dan tunjangan sejenis lainnya bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya. Kemudian disebutkan juga dalam pasal 146 itu, dalam pasal 109-nya, selain pasal 146 maksud kami, kebijakan TKD besarannya disesuaikan dengan memperhatikan kondisi perekonomian nasional. Berdasarkan data kapasitas fiskal APBD 2006 di 546 daerah, 38 provinsi, 415 kabupaten, kota tidak termasuk di Jakarta. Jadi 93 kota, karena Jakarta satu tingkat pemerintahannya. Terdapat 43 daerah atau 8% dengan kapasitas fiskal yang kuat. Artinya PAD-nya melebihi daripada TKD. Ada 34
daerah 6% dengan kapasitas fiskal sedang, dan 469 daerah, jadi sebagian besar 469 daerah 86% kapasitas fiskalnya lemah. Artinya sangat tergantung dari TKD. Dari 38 provinsi, 20 provinsi atau 53% kuat fiskalnya. 8 provinsi atau 21% sedang. Dan 10 provinsi atau 26% lemah. Artinya sangat tergantung dari TKD. Itu masih penting untuk provinsi. 20% dan 8 itu 28 sedang dan kuat. Tapi di tingkat kabupaten ini yang berat. Karena hanya 8 kabupaten saja yang kuat. Artinya PAD-nya melebihi TKD. 7 kabupaten sedang. Artinya hampir mirip-mirip antara TKD dengan PAD. Sedangkan 496% 400 kabupaten itu didominasi oleh transfer keuangan daerah, artinya dari pusat. Dari 93 kota, hanya 15 kota yang kuat, 16%. 19 kota sedang, 59 lemah. Dari sini kita bisa lihat bahwa problema terberat adalah di tingkat kabupaten. Kemudian komposisi belanja 2006 yang di bawah dan di atas 30%. Untuk total belanja APBD kabupaten kota Indonesia sebesarnya lah jumlahnya lah 1.245 triliun semuanya. Kemudian 5 provinsi dengan belanja pegawai tertinggi yaitu DKI 21 triliun, Jatim itu tertinggi juga 8,9 triliun, Jabar 8,4 triliun, Jateng 7,5 triliun, Sulsel 4,1 triliun. Sedangkan belanja pegawai terendah, 5 provinsi yang terendah itulah Sulbar 704 miliar, Papua Tengah 521 miliar, Papua Barat 326 miliar, kemudian Papua Pegunungan 308 miliar, Papua Pegunungan. Kabupaten Manokwari Selatan 224 miliar dan Konawe Kepulauan ini Sulawesi Tenggara 189 miliar. Kemudian pemetaannya yang di atas 30% sudah sebanyak 479 daerah atau 87,7%. Ada di 21 provinsi, 367 kabupaten dan 91 kota yang sudah di atas 30% belanja pegawainya. Kemudian yang di bawah 30% ada 67 daerah, 17 provinsi, 48 kabupaten dan hanya 2 kota. Seingat saya adalah kota Surabaya dan kota Medan. Kemudian apa langkah-langkah yang harus kita lakukan? Kalau kita melihat porsi pendapatan dan belanja, maka harus ada upaya di tingkat belanja pada level postur belanja dan ada upaya pada postur pendapatan supaya 30% belanja pegawai ini tidak melampaui dari APBD yang ada. Nah, di postur belanja ya opsinya nomor 1 adalah mengurangi pegawai atau menahan pegawai. Artinya tidak ada rekrutmen baru, apalagi tenaga honorer. Honorer sudah di moratorium. Ini mohon betul untuk seluruh kepala daerah harus tegas, tidak ada tenaga honorer baru, karena ini tenaga P3K dan lain-lain. Kalau tenaga yang skill seperti guru dan di bidang kesehatan itu masih bermanfaat, masih oke di masa lalu. Tapi kalau untuk yang tenaga administrasi seringkali tidak kompeten, tidak memiliki kapabilitas. Ya mungkin bawaan dari pejabat-pejabat sebelumnya, kepala daerah, tim sukses dimasukkan di sana, datang jam 8, pulang jam 10, jadi beban. Dan setelah itu menumpuklah honorer ini
dari kepala daerah. Setelah numpuk, mereka minta kepastian untuk diangkat menjadi P3K atau menjadi PNS, jadi ASN, aparatur sipil negara. Kita tahu APSN itu dibagi dua, P3K dan kontrak dan PNS. Nah, itu rame demo-demo, sehingga akhirnya diakomodir. Nanti Bu Menpan bisa menjelaskan karena demonya banyak tempat Ibu Rini waktu itu. Kemudian diakomodir, diangkat, tapi dengan seleksi. Akhirnya menjadi beban dan ditentukan dibiayai oleh APBD saat itu. Nah, otomatis dengan segala hormat pada forum yang baik ini, untuk rekan-rekan kepala daerah, tolong jangan ada lagi dulu penambahan honorer, karena akan menjadi beban biaya belanja pegawai dan jadi beban kepada daerah berikutnya, bom waktu. Kemudian yang kedua, opsi yang kedua lah dengan mengurangi pegawai, tapi ini bukan opsi mendapat saya. Kita tidak ingin menimbulkan keresahan di kalangan pegawai yang sudah ada. Jadi dengan segala hormat, yang sudah ada ya jangan sampai diberhentikan, dikurangi, jadi pengangguran di mereka. Nah, yang mungkinlah dibelanja TPP, tunjangan tambahan penghasilan pegawai, sama dengan kinerja, tunkin di tingkat pusat namanya kinerja, itu yang mungkin bisa disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah masing-masing. Itu di postur belanja. Di postur pendapatan ada 3 pendapat kami. Yang pertama adalah daerah harus berusaha untuk mendapatkan PAD, menambah PAD, tapi tidak memberatkan rakyat. Dan ini beberapa praktek banyak yang sudah bisa dilakukan oleh beberapa kepala daerah. Saya memberikan apresiasi yang tinggi kepada kepala daerah yang kreatif, tapi tidak memberatkan rakyat. Misalnya, kalau boleh ditampilkan Pekanbaru, saya selalu memuji dan saya mengirimkan tim ke sana. Wali Kota Pekanbaru 2024 PAD mereka 800 miliar bisa menjadi 1,2 triliun. Sampai saya datangkan tim, apa resepnya? Resepnya ternyata mempermudah perizinan. Masyarakat juga banyak sebetulnya yang mau membayar pajak retribusi, tapi kemudian kadang-kadang dipersulit. Akhirnya mereka nggak bayar karena dipersulit. Tapi begitu dipermudah mereka bayar. Ini dibuktikan oleh Wali Kota Pekanbaru. Yang lain saya mengapresiasi sebenarnya Banyuwangi, kemudian di daerah Bali, yang bisa mengkonek dengan para pembayar pajak dengan Menteri Keuangan untuk mentop up APBD, TKD, sehingga pendapatannya menjadi tinggi. Kalau pendapatannya tinggi, maka otomatis belanja pegawainya nanti prosentasenya akan menjadi lebih rendah, menjadi mudah-mudahan di bawah 30%. Itulah upaya-upaya di bidang belanja dan bidang pendapatan. Tapi ada upaya lain, yaitu upaya melalui mekanisme hukum, yaitu mengambil poin di ayat 3. Kami akan sampaikan pasal 146 ayat 3 itu memberikan peluang. 30% itu tidak bukan harga mati. Bisa menjadi berapa 40, 50 misalnya, tapi cukup diatur dengan keputusan Menteri Keuangan setelah koordinasi dengan Menpan RB dan Mendagri. Kami sudah melakukan rapat dengan Menteri Keuangan dan Ibu Menpan RB di kantor Menpan RB, kalau boleh bisa ditampilkan fotonya, dan sudah ada press release sebetulnya. Cuma mungkin saya sudah share juga dengan rekan-rekan asosiasi kepala daerah, asosiasi gubernur, asosiasi bupati, asosiasi wali kota, supaya tenang, ya tapi masih banyak WA, artinya nggak nyampe ke rekan-rekan, ada yang nggak baca. Kesimpulan rapatnya itu dari sebetulnya saya mengusulkan ayat 3 dari kami, yaitu besarannya jangan 30%, tapi 40% atau 5% kita sesuaikan dengan kemampuan fiskal tiap-tiap daerah. Tapi
ada daerah yang sudah sampai 61% belanja pegawainya. Ya, ada. Datanya kita punya. Nah, kemudian dalam rapat tanggal 7 Mei ini, dari Menteri Keuangan menyampaikan opsi yang lain, yaitu tetap saja 30%. Kalau nanti dibuka 40-50, takut nanti kepala daerah terlena nggak mau berusaha nyari PAD yang kreatif, BUMD yang disehatkan. Ya, kemudian tetap saja 30% dulu, silakan daerah juga cara kreatif, sambil kita mengevaluasi daerah yang memang harus di top up TKD-nya, karena nggak mungkin dari PAD dan BUMD nggak akan mungkin. Ada daerah yang memang swastanya nggak hidup. Nah, ini tetap 30%, tapi masa transisi penerapan 30% itu diperpanjang. Diperpanjangnya bukan dengan revisi Undang-Undang HKPD nomor 1/2022 akan terlalu lama, berbelit-belit, maka akan dimasukkan dalam Undang-Undang APBN 2027. Paling tidak akan diperpanjang 1 tahun, paling tidak. Jadi masih ada waktu untuk berpikir dan bekerja. Dan undang-undang ini nanti akan saya kira keluar biasanya di bulan-bulan Oktober, November. Ini akan dimasukkan, sama-sama kita mengingatkan, mohon dukungan dari pimpinan Komisi 2 dan segenap anggota Komisi 2 agar nanti dibunyikan di pasal itu bahwa diperpanjang masa transisi 5 tahun itu, misalnya menjadi sampai dengan tahun 1 tahun kemudian atau 2 tahun kemudian, dibunyikan dalam undang-undang ini sehingga berlaku azas lex posterior rogat, lex priori, aturan yang terakhir mengalahkan aturan yang sebelumnya. Kami kira itu pimpinan solusinya. Mudah-mudahan ini bisa menjelaskan pada teman-teman semua, dan kami mohon kepada kepala daerah bisa lebih tenang menjelaskan, dan juga kepada pegawai yang ada di daerah juga bisa menjadi tenang, karena kita tidak mengharapkan ada opsi untuk pemberhentian pegawai. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.